Oke. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu Kaban, Ibu Yuli, dan Ibu Nelce sama Pak Rizky. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. ya, Di saya stop akan di saya akan apa mempresentasikan di slideshow deh. oh, Slideshow mana tadi? yang ada gambar mangkok di bawah itu Ya, oke. gelas. Nah, oke. Ya. Saya mulai kegiatanku dari pertama itu adalah membuat leaflet. Pada saat tahapan membuat leaflet ini, tahap awalnya saya mulai melakukan konsul kepada Ibu Nelce selaku mentor saya. Di sini saya menerapkan beberapa nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Saya mengutamakan mengutamakan komunikasi kepada mentor untuk mendapatkan izin sehingga apa yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik di ruangan atas sepengetahuan atasan. Kemudian yang kedua kegiatannya itu saya mencari referensi. Sebelum membuat leaflet, saya mencari referensi di internet beberapa contoh. Terus setelah mendapatkan referensi yang bagus, saya mulai mendesain dengan desain sendiri itu untuk bisa memberikan yang terbaik dengan bahasa yang lebih simpel, lebih sederhana, agar apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat dan bisa berguna dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan desain yang menurut saya bisa mudah untuk dipahami, saya mencetak dan meletakkannya di ruangan. Nah, pada saat eh, pada saat kegiatan ini saya menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu kejelasan target. Itu deh, mata pelatihan akuntabilitas bukan Ya. nilai itu. Oh ya, Lupa. saya melaksanakan kegiatan ini dengan menerapkan mata pelatihan akuntabilitas, kejelasan target, karena di sini saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu pentingnya triase yang perlu dilakukan di ruangan IGD agar masyarakat yang datang dan dilakukan triase di ruangan IGD tidak menuntut untuk diberikan pelayanan terlebih dahulu khususnya untuk yang datang tapi dengan keadaan yang tergolong dalam triase hijau seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian di tahapan kedua sesuai dengan usulan dari Bu Kaban, kemarin saya membuat kartu triase untuk mempermudah dalam memberikan edukasi apabila ruangan UGD lagi dalam keadaan ramai atau full. Biar lebih mengefektifkan kegiatan, maka saya mencoba mencari-cari desain kartu triase yang sesuai, yang lebih simpel agar mudah untuk digunakan pada saat pada saat untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama mencari referensi, kemudian mendesain kartu, kemudian saya membeli alat dan bahan berupa kertas buffalo untuk mencetak kartu tersebut dan membuat serta memperbanyak kartu. Di sini saya cuma membuat 3 karena yang hitamnya saya tidak buat, cuma warna merah, kuning, sama hijau saja. Kemudian saya laminating dan saya simpan di ruangan IGD. Nilai-nilai yang saya terapkan yaitu nilai akuntabilitas, komitmen mutu, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Nah, tahapan kegiatan yang ketiga yakni saya membuat jalur triase di ruangan. Di sini sebelum saya melakukan pemasangan jalur triase, saya melakukan konsultasi dulu dengan serta koordinasi dengan kepala ruangan untuk menentukan apakah disimpan ditempel di dinding apa di lantai. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada yang didapat dari kepala ruangan, saya diizinkan untuk menempel jalur triase di dinding. Karena kalau di lantai kemungkinan risiko jatuh ataupun mudah terangkat kalau pakai cuman lakban. Jadi disarankan untuk nempel di dinding.
pada saat melakukan konsultasi saya menerapkan beberapa nilai, yakni akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian setelah saya menyiapkan alat dan bahan, setelah saya belanja alat dan bahan, saya bersama teman, dibantu teman, menempelkan pada dinding rumah sakit, dinding ruangan UGD. Nah, yang ketiga saya membuat label pada status pasien. Label ini sebenarnya saya bikin tujuannya untuk lebih mempermudah pada saat kami melakukan overan dinas. Jadi yang pertama saya menyiapkan alat dan bahan, kemudian saya mendesain label, kemudian saya mulai memasang pada setiap status pasien sesuai dengan label triasenya. Misalnya pasien dengan yang datang dengan status label merah, di status pasiennya juga kita kasih label merah, supaya pada saat kita melakukan tukaran atau overan dinas itu masih sangat membantu kita dalam menentukan di mana tempat tidur pasiennya ini yang mana. Kalau kemarin awalnya itu agak kewalahan kita karena kadang berpindah tempat pasiennya atau nanti statusnya namanya agak ada yang mirip seperti itu. Jadi dengan adanya label ini mungkin masih bisa lebih mempermudah kita dalam mengidentifikasi pasien dari statusnya. Ya, ini tahapan kegiatan berikut menjelaskan tentang SOP triase di ruangan kepada setiap pasien. Nah, di sini yang saya berhasil dokumentasikan tidak banyak, Ibu. Karena kalau di ruangan UGD itu sudah ada poster yang menyatakan tidak boleh mengambil gambar sama foto. Dan rata-rata pasien itu nanti itu yang jadi alasannya mereka. Loh, kami dilarang, kenapa petugasnya boleh? Kayak gitu. Jadi ini kita ambilnya secara diam-diam juga, tidak ini. Kita minta izin tapi keluarga yang bisa kerjasama yang mau kita ambil ini gambarnya, Bu. Jadi dokumentasi saya cuma sebatas ini. Tapi kegiatannya itu dilakukan, Bu. Itu tahapan pertama, itu kita meminta izin dulu. Karena sebelum kita melakukan tindakan apapun, medis ataupun non medis, wajib kita jelaskan dan wajib untuk meminta kesediaan, meminta izin. Kemudian apabila sudah keluarga siap menerima, termasuk edukasi, ada form edukasi yang harus ditandatangani. Nah, itu wajib di UGD. Salah satu edukasinya kan triase. Jadi di sini kalau saat sudah dapat izin dari keluarga bersedia mendengarkan, baru kita melakukan edukasi. Tapi di saat semua yang lain sudah beres, karena UGD ruangan yang lumayan sibuk, Ibu. Oke, seperti itu. Jadi ada beberapa saja yang saya ambil gambar. Ada 4 tahapan kegiatan di sini. Setelah saya menjelaskan, saya juga memberi kesempatan kepada keluarga untuk bertanya. Apabila ada yang kurang mereka pahami, bisa ditanyakan sama saya dan saya menjawab sebisa mungkin untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan sama keluarga pasien. Ya, yang berikut ada saya membuat poster alur pelayanan. Ini saya tempel di ruangan screening UGD. Saya buat sesimpel mungkin. Ada beberapa tahapan yang saya bikin. Yang pertama saya mencari referensinya dulu. Kemudian dari referensi tersebut saya membuat lagi. Agak mirip-mirip memang untuk alur pelayanan triase ini, tapi saya berusaha bikin sesederhana mungkin. Dan saya menempelnya di ruangan screening, karena itu ruangan pertama kali pasien masuk. Di saat kita melakukan screening, tanpa kita menjelaskan dengan dengan media lain seperti leaflet atau kartu, bisa kita menyuruh untuk meminta pasien untuk membaca yang di poster tersebut. Ya, itu saja, Ibu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dek Ciko ya, Kurnius. Iya. Nah, sekarang tolong tunjukkan aja apa yang sudah bisa ditunjukkan. Oh iya, Bu De, ya. Ini contoh print out saya punya kartu, Ibu. Seperti ini. Ini berbagai ini warna untuk triase merahnya. Ini untuk hijau,
Ini untuk kuning. Isi dari dalam kartu triase ini berisi tentang pengertian tentang yang merah itu apa. Misalnya merah itu emergency. Emergency itu pengertian apa dan contoh-contoh penyakitnya itu apa. Itu isi dari kartu. Terus yang kedua itu kartu warna kuning ini urgensi. Urgensi itu apa sih pengertian urgensi, terus apa-apa semua yang tergolong dalam urgensi. Kemudian dengan non emergency yang warna hijau, begitu juga sama. Pengertian apa itu non emergency beserta sakit penyakit singkat yang tergolong dalam kriteria ini. Nah, untuk leafletnya juga agak mirip-mirip, tapi dengan desain yang lebih sederhana, lebih menarik. Ini contoh printoutnya, karena yang lainnya saya sudah simpan di ruangan semua. Oke, ini saja media yang saya gunakan untuk yang bisa saya bawa sekarang, Ibu. Oke, Ya, makasih. terima kasih. Ya, terus itu deh bahan-bahan itu beli sendiri itu, yang untuk dinding-dinding yang di triase itu tadi. Iya, Bude, beli sendiri, Bude. Apa kan? Iya, Bude, siap. Mahal nggak apa-apa juga sih pengorbanan ya. Iya, Oke, Bude, siap. terima kasih ya untuk Terima video kasih. selanjutnya. Randi ya. Ya, siap Bude. Dengar Bude? Mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novalina selaku pemudi, yang saya hormati Ibu Yuri Krisnaningki selaku coach, yang saya hormati Ibu Nelce Podungge sebagai selaku mentor, dan yang saya hormati Pak Rizky Tirta selaku evaluator dan sebagai pembawa kegiatan dalam acara seminar ini. Dan yang saya banggakan seluruh peserta laskar dalam kegiatan aktualisasi ini. Baiklah, saya akan melakukan share screen. Saya mohon izin share screen. Jangan lupa direkam Pak Randi. Ya. Rekamannya jangan lupa. Ya, sudah. Ya sudah, boleh. Ya. Dalam kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini, saya mengangkat judul meningkatkan pemahaman keluarga dalam pemberian restraint ekstremitas atau membatasi gerakan pasien di ruangan akut jiwa SAWO. Profil peserta. Untuk masalah isu yang diangkat untuk meningkatkan dan mengadakan inovasi, penulis sebagai peserta laskar membuat inovasi kegiatan melalui metode atau teknik. Yang pertama, mengadakan layanan informasi edukasi melalui media cetak leaflet. Yang kedua, mengadakan layanan informasi edukasi melalui media cetak banner. Yang ketiga, mengadakan layanan informasi edukasi melalui media elektronik grup WhatsApp. Yang keempat, mengadakan layanan informasi edukasi melalui teknik komunikasi terapeutik. Ya, untuk kegiatan pertama, yaitu membuat leaflet informasi dan edukasi. Tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membuat rancangan leaflet. Yang ketiga, mencetak dan menggandakan leaflet.
Yang keempat, koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2 untuk menentukan posisi penempatan leaflet. Yang kelima, meletakkan leaflet sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan atau disepakati. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu mata pelatihan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tunggu. Untuk yang pertama, ini tahapan yang pertama itu konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan. Di sini saya menerapkan konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan. Di sini saya menerapkan nilai dasar ASN yang pertama yaitu mata pelatihan akuntabilitas dengan nilai transparansi, kejelasan, tanggung jawab, integritas, dan konsistensi. Dalam melaksanakannya, kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai perawat pelaksana dengan penuh keterbukaan atau transparan atau atas semua tindakan dan tetap mengikuti arahan serta kebijakan yang diberikan oleh mentor dan berdasarkan kesepakatan bersama mentor dan kepala ruangan. Kemudian saya mengemukakan kegiatan dengan sejelas-jelasnya sehingga mentor dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari setiap kegiatan yang akan saya laksanakan dalam kegiatan aktualisasi. Yang kedua yaitu membuat rancangan leaflet. Nah, di sini saya membuat rancangan leaflet ini mengadakannya di rumah. Kemudian saya mencari referensinya itu dari internet. Begitu pula dengan materi edukasinya yang akan dimuat di dalam lembaran leaflet tersebut. Nah, nilai mata pelatihan yang saya angkat ini, misalnya akuntabilitas, yang saya angkat yang di sini nilainya yaitu transparansi, kejelasan, tanggung jawab, integritas, dan konsistensi. Pada tahapan kedua ini, saya membuat rancangan tidak ada yang ditutup-tutupi atau dikurangi. Saat melakukan tindakan kepada pasien, bersikap jujur, menampilkan materi dengan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya, sehingga bisa terwujud kemudahan akses pelayanan kepada keluarga pasien. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencetak dan menggandakan leaflet ini. Di sini saya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu percetakan, tempat percetakan. Setelah saya melakukan kegiatan rancangan, saya membawa rancangan tersebut untuk melakukan pencetakan dan penggandaan. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, yaitu transparansi, kejelasan, tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Di sini untuk akuntabilitas, transparansi yakni terbuka dalam melakukan kegiatan ini, tidak menutup informasi, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian berkeyakinan, bertekad dengan mencetak leaflet tersebut didasari oleh tanggung jawab karena sebuah kewajiban demi terwujudnya kemudahan akses informasi bagi keluarga pasien. Oke, yang selanjutnya koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2 untuk menentukan posisi penempatan leaflet di ruangan. Jadi di sini saya melakukan kegiatan koordinasi di mana tujuannya untuk meminta izin bahwa penempatan posisi leaflet ini sangat penting supaya agar petugas yang berada di ruangan akut jiwa Sawo itu bisa dengan mudah mengambil leaflet tersebut. Nah, di sini nilai yang saya terapkan yaitu untuk akuntabilitasnya sama, ini transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab.
karena di sini dibutuhkan juga kerjasama dan merupakan tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan aktualisasi tersebut. Kemudian meletakkan leaflet sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan atau disepakati. Nah, di sini masih sama seperti yang sebelumnya dengan koordinasi. Saya melakukan menerapkan nilai mata pelatihan akuntabilitas dengan nilai kejelasan dan tanggung jawab, karena ini merupakan suatu keharusan dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat banner informasi dan edukasi. Konsep pembuatannya ini hampir sama dengan leaflet, sama persis, karena dalam melakukan perancangan, terus mencetak dan mendesain, kemudian melakukan koordinasi, terus yang selanjutnya meletakkan banner sesuai dengan lokasi ditentukan, sama dengan kegiatan sebelumnya. Dan di sini saya menerapkan mata pelatihan langsung kegiatan lebih sama. langsung kegiatan ini. Ya. Ini membuat konsep rancangan bannernya. Ini pada saat kegiatan mencetak banner yang telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu percetakan. Kemudian selanjutnya koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2 untuk menentukan posisi penempatan banner, kembali melakukan. Kemudian meletakkan banner sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan atau disepakati oleh ketua tim 1 dan 2. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat layanan informasi edukasi grup WhatsApp. Nah, di sini tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2. Yang kedua, membuat akun grup WhatsApp. Yang ketiga, memberikan akun WhatsApp kepada keluarga. Yang keempat, petugas merespon keluhan, pengaduan, dan saran pada kolom chat jika ada, serta memasukkan gambar edukasi atau materi edukasi. Terus yang selanjutnya yaitu petugas menerima dan mengolah serta mendiskusikan bersama tim jika terdapat keluhan, pengaduan, dan saran dari keluarga. Oke, ini kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama, koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2. Kenapa saya mengambil gambar tersebut? Karena di sini saya sebelum melakukan kegiatan itu mengkoordinasikan dalam kegiatan rapat rutin bulanan yang diadakan di ruangan Akusawo setiap bulannya oleh kepala ruangan. Jadi di sini saya menginformasikan agar semua petugas tahu apa yang saya kerjakan dan bahwa untuk informasi edukasi melalui media elektronik itu sudah ada untuk ruangan Sawo. Jadi untuk saran dan keluhan itu bisa melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Di sini nilai akuntabilitas yang saya mata pelatihan yang saya angkat untuk akuntabilitas yaitu nilainya transparansi, kejelasan, tanggung jawab, integritas, dan konsistensi. Pada tahapan kegiatan ini menerapkan nilai akuntabilitas, mengkoordinasikan posisi penempatannya, nama akun, nama akunnya, terus nomor yang digunakan sebagai akun grup WhatsApp bagi keluarga, terus mengolahnya dan memasukkan dalam agenda rapat jika ada keluhan dan saran dari keluarga. Yang kedua yaitu membuat akun WhatsApp. Ini kegiatannya. Klik langsung. Ya, ini membuat. Terus Ya,
Yang ketiga, memberikan alamat akun WhatsApp pada keluarga. Yang keempat, ini petugas merespon keluhan, pengaduan, serta saran jika ada dari pasien. Kemudian, yang selanjutnya petugas menerima dan mengolah serta mendiskusikan bersama tim keluhan, saran, dan pengaduan dari keluarga. Untuk tahapan yang keempat, yaitu memberikan edukasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta mudah dipahami keluarga pasien ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertama menyiapkan materi edukasi dan kuesioner pre, kemudian mengajak keluarga pasien berdoa dan melakukan kontrak waktu. Yang ketiga, memberikan kuesioner pre dan menjelaskan materi edukasi. Yang keempat, memberi kesempatan keluarga untuk bertanya. Nah, dalam kegiatan ini, yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan kuesioner pre dan materi edukasi. Nah, pada saat melakukan kegiatan ini, keluarga pasien yang diterima yaitu pasien yang baru masuk di ruangan akut jiwa Sawo. Nah, pada saat menerima pasien, setelah memberi penjelasan, di sini saya menyiapkan kuesioner untuk pre untuk dilakukan pengetahuan. Di Melon kemarin itu Lanjut, ayo. saya pikir bang di sana pemerintah rupanya Nah, yang kedua ini mengajak keluarga berdoa dan melakukan kontrak waktu. awalnya kan ada negatif. Yang ketiga memberikan kuesioner pre dan menjelaskan materi edukasi. Di Jayanti itu tadinya kan positif sudah jadi negatif itu maksudnya Kemudian yang keempat memberi kesempatan keluarga untuk bertanya. Evaluasi tuh. Untuk kegiatan yang kelima, ini menerapkan komunikasi terpolitik pada pasien dan keluarga. Tahapan kegiatan yang saya lakukan di sini yang pertama yaitu menyiapkan alat dan materi edukasi. Kedua, memimpin doa dan melakukan kontrak waktu. Sudah ketinggalan. Yang ketiga, memulai komunikasi dengan bina hubungan, saling percaya dan sikap terbuka. Lanjut, Dek. Yang keempat, memberi kesempatan keluarga atau pasien untuk mengungkapkan masalahnya. Langsung kegiatan berikutnya. Ya, ini menyiapkan alat dan materi edukasi. Yang kedua, memimpin doa dan melakukan kontrak waktu. Yang ketiga, memulai komunikasi dengan bina hubungan saling percaya dan sikap terbuka. Selanjutnya, memberi kesempatan keluarga untuk mengungkapkan masalahnya. Untuk kegiatan yang terakhir atau yang keenam yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan. Tahapan kegiatan yang saya laksanakan pertama yaitu membagikan dan menjelaskan isi kuesioner pos. Yang kedua, koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2 mengumpulkan serta menyimpulkan hasil kuesioner. Yang ketiga, memberikan hasil penilaian kepada kepala ruangan dan mentor. Ini kegiatannya yang saya laksanakan pada kegiatan aktualisasi, membagikan dan menjelaskan. Kemudian koordinasi dengan ketua tim 1 dan 2. Enggak jalan, Dik, PowerPoint enggak jalan. Yuk. Ya, Bu, Dek. Enggak jalan PowerPoint. Enggak bisa, masih tetap di edukasi sopan ini. Oke. Oh, iya, Bu, Dek. Sudah. Tapi di sini jalan, Bu, Dek. Habis kah? Sudah habis kah? Sudah selesai, Bu, Dek. Terima kasih. Ya. Kalau gitu langsung tunjukkan aja di stop share dulu, tunjukkan apa yang Stop share dulu. sudah diselesaikan. Saya izin stop share dulu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bukti-bukti yang telah saya lakukan untuk kegiatan aktualisasi. Ya, ini buktinya, Ibu. Ini leaflet yang saya buat.
lihat Dia bolak-balik. Ya, terus Sebagai media cetak. Kemudian banner, fotonya tadi sudah saya tampilkan ya. untuk bannernya. Kemudian ini ada kuesioner pre dan kuesioner post. Ini kuesioner pre dan yang ini kuesioner post. Jadi kuesionernya di sini sama, ya. Cuma saja di sini tingkat pengetahuannya dinilai sebelum dan setelah dilakukan edukasi. Terus yang ketiga, ini rekapan hasil kuesioner. Jadi di sini ada dari 10 responden, ada 1 responden atau keluarga pasien yang kurang pengetahuannya atau kurang paham. Selanjutnya, di sini ada bukti tabulasi yang saya buat atau saya catat pada saat melakukan tabulasi secara manual. Ya. Ya, saya kira itu saja, Bu De. Oke. Ibu penguji, mohon Ya. maaf jika ada kekurangan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Di Randi. Selanjutnya di Ernest. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ibu Coach saya Bude Yuli. Yang saya hormati Ibu mentor saya di Rumah Sakit Madani Bu Nelce Podungger, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan yang saya hormati Bapak Rizky Tirta, SSTP MAP selaku host pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya selama sebulan di Rumah Sakit Madani. Izin share screen, Bu. Judul aktualisasi saya di Rumah Sakit Umum Daerah Madani yaitu meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien COVID-19 di ruangan ICU COVID-19 UPT RSUD Madani. Dalam aktualisasi saya ini ada 4 kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan pertama yaitu membuat leaflet aturan minum obat. Pada kegiatan ini ada beberapa tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu konsultasi kepada mentor. Pada tahapan kegiatan ini, salah satu contoh nilai yang saya ambil yaitu transparansi dari mata pelatihan akuntabilitas. Saya mengambil nilai transparansi ini karena dalam melakukan konsultasi, kita membutuhkan sikap transparan, yaitu yang menjelaskan secara keseluruhan rencana tindakan yang akan dilakukan dengan terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Yang selanjutnya tahapan kedua yaitu mencari referensi pembuatan leaflet. Dalam pencarian referensi pembuatan leaflet ini saya lakukan secara mandiri. Nilai yang salah satu contoh nilai yang saya ambil dari mencari referensi pembuatan leaflet ini yaitu pada mata pelatihan etika publik, yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dalam proses pencarian referensi pembuatan leaflet ini saya lakukan dengan mengambil nilai ini, yaitu ini saya lakukan dengan profesional berdasarkan kompetensi yang saya miliki sesuai dengan bidang kesehatan, khususnya dalam aturan meminum obat yang baik dan benar. Kemudian tahapan kegiatan yang selanjutnya yaitu mendesain leaflet. Mendesain leaflet juga saya lakukan secara mandiri. Salah satu nilai yang saya ambil dari mata pelatihan akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Kenapa saya ambil tanggung jawab? Karena kaitannya dengan nilai tanggung jawab, yaitu dalam mendesain leaflet ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh agar hasil dari leaflet ini bisa berguna bagi
pasien yang akan membaca tersebut. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu mencetak dan menggandakan leaflet. Mencetak dan mengandalkan leaflet ini salah satu nilai dari mata pelatihan komitmen mutu yaitu efisien. Kaitannya yaitu dalam melakukan mencetak atau menggandakan leaflet ini merupakan tingkat ketepatan penggunaan sumber daya. Dalam hal ini leaflet telah diproduksi dan dicetak dan digandakan dengan baik sesuai dengan harapan. Kemudian selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu melakukan edukasi aturan minum obat. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu pemberian kuesioner pretest. Tujuan dari pemberian kuesioner pretest ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang aturan minum obat yang baik sebelum dilakukan edukasi. Kemudian menyiapkan materi edukasi. Menyiapkan materi edukasi saya lakukan secara mandiri. Saya mengambil materi tersebut dari media online, yaitu di Google. Salah satu nilai yang saya terapkan yaitu pada mata pelajaran anti korupsi yaitu mandiri, mampu melakukan tahapan kegiatan ini secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan edukasi. Melakukan edukasi salah satu nilai yang saya ambil dari mata pelatihan etika publik yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kaitannya dengan tahapan kegiatan melakukan edukasi yaitu memberikan layanan dilakukan dengan sopan santun, jujur, tanpa ada kebohongan, tepat dan akurat, serta berdaya guna, sehingga apa yang diharapkan dari edukasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian selanjutnya membagikan leaflet. Bagikan leaflet saya masukkan di tahapan di kegiatan melakukan edukasi agar pasien lebih memahami edukasi yang saya berikan apabila langsung satu kali dibagikan dengan leaflet, mungkin pasien akan lebih memahami. Kemudian selanjutnya tahapan yang berikutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Ini saya masukkan di tahapan kegiatan sesuai dengan permintaan Ibu Kaban, karena ini merupakan salah satu kegiatan rutin kami sebagai perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian selanjutnya juga pemberian obat saya masukkan di tahapan kegiatan karena merupakan salah satu tugas rutin bagi perawat. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan kartu kontrol. Yang pertama yaitu koordinasi dengan kepala ruangan. Koordinasi dengan kepala ruangan ini yaitu untuk mengetahui dan akan diletakkan di mana dan bagaimana model kartu kontrol yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya mencari referensi. Mencari referensi pembuatan kartu kontrol saya lakukan secara mandiri. Salah satu nilai yang saya ambil dari mata pelatihan akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Kemudian selanjutnya mendesain kartu kontrol. Mendesain kartu kontrol juga saya lakukan secara mandiri. Salah satu nilai yang saya ambil dari mata pelatihan komitmen mutu yaitu inovasi dan berorientasi mutu. Kaitannya pada tahapan ini yaitu dalam mendesain kartu kontrol harus memiliki unsur inovasi serta memiliki kualitas mutu yang bagus agar lebih mudah dalam pengisiannya. Selanjutnya mencetak dan menggandakan kartu. Salah satu nilai yang saya ambil dari tahapan kegiatan ini yaitu pada mata pelatihan etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dalam tahapan kegiatan ini mencetak dan menggunakan kartu dilakukan secara teliti dan bersungguh-sungguh agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada publik. Kemudian selanjutnya meletakkan kartu kontrol. Meletakkan kartu kontrol. Meletakkan kartu kontrol nilai yang saya ambil salah satunya yaitu
pada mata pelatihan anti korupsi yaitu kerja keras. Dalam melakukan kegiatan peletakan kartu kontrol ini harus dilakukan dengan kerja keras, dan agar hasil dari peletakan kartu kontrol ini perawat dapat bisa mengisi kartu kontrol tersebut. Kemudian selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan papan kontrol minum obat. Pembuatan papan kontrol ada beberapa tahapan yang saya laksanakan, yaitu pertama koordinasi dengan kepala ruangan. Hampir sama dengan pembuatan kartu kontrol, pembuatan papan kontrol juga memerlukan koordinasi dengan kepala ruangan untuk mengetahui bagaimana model dari papan kontrol yang akan dibuat dan diletakkan di bagian mana pada ruangan tersebut. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang saya siapkan, yaitu papan kontrol dan kontrol dan spidol, dan cara pengisiannya. Selanjutnya meletakkan papan kontrol pada tempat yang telah disetujui. Salah satu nilai yang saya ambil dari meletakkan pada papan kontrol yang telah disetujui yaitu nilai pada mata pelatihan etika publik, yaitu mempertanggungjawabkan tindakan kinerjanya kepada publik. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini dilakukan dengan teliti dan sungguh-sungguh agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik hasil dari tahapan kegiatan ini. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi pengisian papan kontrol kepada perawat ICU. Pada tahapan kegiatan ini, salah satu nilai yang saya ambil yaitu pada mata pelatihan akuntabilitas, yaitu nilai transparansi. Ada beberapa nilai yang saya ambil, yaitu transparansi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kejelasan, dan konsistensi. Kaitannya dengan tahapan ini yaitu melakukan sosialisasi dengan transparan, yaitu menjelaskan keseluruhan kepada sesama perawat di ruangan ICU tentang tata cara pengisian papan kontrol minum obat dengan penuh tanggung jawab, dan serta membangun rasa saling percaya antar sesama perawat agar proses pengisian papan kontrol ini bisa konsisten dan dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan yang selanjutnya yaitu evaluasi. Pada kegiatan ini, tahapan pertama yang saya lakukan yaitu membagikan kuesioner post-test. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien tentang aturan minum obat setelah dilakukan serangkaian tahapan kegiatan, yaitu edukasi dan pemberian leaflet serta pemasangan kartu dan papan kontrol. Selanjutnya yaitu pengisian kuesioner. Salah satu nilai yang saya ambil dari tahapan kegiatan pengisian kuesioner yaitu tanggung jawab, yaitu melakukan tahapan kegiatan dengan bertanggung jawab atas semua tindakan dan proses pengisian kuesioner. Bertanggung jawab menjelaskan cara pengisian dan hasil dari pengisian kuesioner serta kerahasiaan identitas dari pasien. Kemudian selanjutnya menghitung hasil kuesioner. Menghitung hasil kuesioner saya lakukan secara mandiri dengan salah satu contoh nilai yang saya ambil dari mata pelatihan komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Kaitannya dengan tahapan ini yaitu dapat meningkatkan ketercapaian target yang telah direncanakan dan ketepatan penggunaan sumber daya. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Di Ernest. Tolong di stop share dulu, baru tunjukkan yang bisa ditunjukkan. Ini saya contoh. Backgroundmu itu sebetulnya ketutup, berarti ya. Ya sudah. Contoh leafletnya, Bu. Saya bikin secara timbal balik. Terus. Kemudian ada juga contoh kuesioner. Kuesioner yang saya bagikan ini sama kuesioner pada post-test dan pre-test. Soalnya sama semua, Bu. Itu saja. Untuk papan kontrolnya sudah saya tempel sudah pasang di ruangan zona merah. Kartu kontrolnya juga, terima kasih. Oke, ya terima kasih untuk Di Ernest yang terakhir. Kemudian mohon tanggapan untuk Bu Mentor, Bu Nelce, dari keempatnya, mungkin digabung aja tanggapannya.
bagaimana tanggapannya tentang melaksanakannya itu, apakah sudah selesai dengan tuntas atau belum atau bagaimana? Silahkan Bu Nelce. Termasuk mungkin Ibu Nelce bisa memberikan penguatan terhadap kompetensi teknis masing-masing orang ini, Bu De. Kan di mentor kan ada penilaian ini kan? Ya. Silahkan Bu Nelce. Bu Nelce sudah mulai bicara atau belum? Suaranya belum di unmute, Bu. Silakan Bu Nelce. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perangkatnya Ibu posisinya diatur deh, karena dari saya, monitor saya cuma melihat kacamata Ibu aja ke atas. Oh. Ya, wajahnya tidak terlihat penuh, baik. Oh gini ya. Iya, terima kasih Bu. Selama mereka melaksanakan aktualisasi ini, selama 1 bulan ini, mereka sudah melaksanakan seperti aturan yang ada, Bu. Mereka konsultasi, sudah saya cek juga ke ruangan, mereka bekerja seperti yang seharusnya, gitu, Bu. Jadi seperti Antonius, tapi memang Antonius itu, Bu, sekarang memang akhir-akhir ini memang dia belum bisa ke sini karena di ruangannya terkonfirmasi positif ada berapa orang, jadi memang dia hanya awal-awal saja konsultasi dengan saya, sekitar 2 minggu ini, mungkin 1 minggu ini aja, enggak bisa sama Ernest gitu, Bu, karena memang positif di sana, Bu, sekarang. Perawatnya banyak yang terkonfirmasi. Tapi mereka, Bu, saya sudah cek ke kepala ruangannya, mereka bekerja, Bu. Sudah mereka laksanakan seperti seharusnya, Bu. Gitu, Bu. Terima kasih. Terus penilaiannya juga sudah saya nilai, Bu, kemarin. Gimana, Bu? Kemampuan mereka masing-masing seperti apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih rinci sedikit saja. Masing-masing seperti apa nih, Bu? Kemampuannya, Bu, ya hampir sama, Bu. Mereka kan di sini memang harus bekerja keras, Bu. Apalagi sekarang ini, kita kan memang lagi fokus ke COVID. Seperti si Ciko itu sekarang kan mereka memang lagi banyak yang terkonfirmasi, ada beberapa di ruangannya, ada beberapa, jadi yang terkonfirmasi itu enggak bisa masuk kerja lagi, Bu, isoman, jadi mereka yang fokus. Sebegitu juga seperti si Ernest itu di ICU itu beberapa, jadi memang mereka fokus, Bu, full time kerja, malah melebihi dari waktu yang ditentukan, Bu. Gitu, Bu. Jadi saya apresiasi, Bu. Bagus mereka kerja selama ini. Gitu aja. Dari mereka 4 ini yang terkonfirmasi siapa? Antonius, Ernest, David? Cuma David, saya, Bu. David aja. Okay. Terus si Ernest itu sementara karena di ruangannya ada berapa orang juga positif, jadi masih di tracing juga mereka, jadi belum bisa merapat ke sini, Bu. Memang tapi sempat dia ketemu dengan saya beberapa kali. Gitu, Bu. Kalau Randy aman. Si Ciko itu juga karena temannya ada berapa orang, Bu, ya di IGD. Ada dokter terkonfirmasi, jadi kita juga bukannya takut, Bu, tapi menjaga lah, Bu. Tapi mereka punya kegiatan, saya selalu pantau, Bu. Gitu aja, Bu. Makasih. Ya, terima kasih, Bu, ya. Pada dasarnya mereka betul-betul baik ya, Bu, ya. Iya, kerjanya. Kemudian mungkin kami mau tanyakan apakah sudah ada perubahan perilakunya. Maksudnya apakah ada nggak perubahan sebelum dan sesudah ini setelah melaksanakan aktualisasi? Ya, tentu ada, Bu. Mereka kan setelah mengikuti pelatihan ini kan diharapkan mereka harus mengikuti kebiasaan seperti yang mereka ikuti pelatihan kemarin itu. Jadi diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini mereka akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu untuk penerapan tugasnya nanti sebagai PNS, Bu. Ya, memang ada perubahan besar, Bu. Ya. Setelah banyak belajar. Terima kasih, Bu Mentor, atas alhamdulillah ya anak-anak kami ini ya PNS muda ini
PNS milenial ini punya apa ya pelayanan yang begitu baik dan pengabdian yang baik terhadap pasiennya. Iya, Bu, iya. Semangat terus ya, jangan luntur sampai di sini. Oke, Iya, Bu. selanjutnya kita ke Ibu Penguji, silahkan Bu Penguji. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nelce, mentor dari adik-adik peserta latsar kita dari Rumah Sakit Madani. Yang saya hormati Ibu Yuli, Bude kita, coach ya, dari adik-adik ini. Terima kasih Bude sudah dengan sabar membimbing adik-adik peserta latsar kita ini. Bude ini tidak habis-habisnya gitu. Setiap angkatan melakukan pembimbingan terus. Jadi bisa jadi juga siapa tadi yang melakukan terapi stres ini boleh melakukan terapi ke Bude ini. Jangan-jangan Bude malah sudah jenuh ya Bude. Oke, yang saya banggakan adik-adik saya semuanya, Antonius, Randy, Ernest, dan David ya. Terima kasih tadi sudah mempresentasikan ya, melaporkan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini. Dari apa yang dijelaskan tadi, dari apa yang dilaporkan, saya mengamati bahwa semuanya bisa menyelesaikan kegiatan dan tahapan kegiatannya 100% ya. Atau ada yang cuma 80%? Enggak ya? Aman, Ibu, aman. Sukses semua. Semuanya sudah selesai. Lalu tadi masing-masing sudah memperlihatkan output atau produk aktualisasinya. Ya. Tadi juga sudah menjelaskan apa yang diaktualisasikan, kegiatan, tahapan, dan termasuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, dan tentu saja pasti juga akan sudah mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Saya yakin kalian sudah mengaktualisasikan itu karena tergambar dari produknya. Ya, tinggal seberapa banyak, seberapa besar intensitas habituasinya, ini tentu membutuhkan komitmen. Ya, komitmennya tidak hanya sampai di latsar ini, tapi yang namanya kebiasaan, kalau udah kebiasaan kan mestinya susah ya hilang kebiasaan. Kan kita udah bilang, udah kebiasaan sih, jadi susah dihilangkan. Nah, sekarang ya dan ke depan, saya ingin nanti benar-benar kebiasaan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dan kebiasaan melakukan peran dan kedudukan ASN, WOG, manajemen ASN, dan pelayanan publik itu tidak luntur dari sikap perilaku kerja kalian. Jadi nanti Ibu Nelce bilang, mereka udah jadi kebiasaan mereka sih, biar kita ajak nongkrong aja enggak mau, emang mereka udah terbiasa kerja keras. Ibu Nelce bilang, saya ajak ngopi-ngopi aja, mereka bilang, jangan Bu, ini jam kerja, saya harus disiplin kerja. Ibu Nelce hanya punya komen, mereka udah kebiasaan sih, kerjanya berdasarkan nilai-nilai dasar ASN, dan itu pasti akan membanggakan siapa saja yang sudah terlibat dalam membangun nilai-nilai dasar dan kebiasaannya pada diri kalian, ya. Dan pasti yang paling bangga dalam hal ini ada diri kalian dan orang tua pasti, ya. Tidak ada pasti dan orang-orang di sekitar kalian gitu. Oh iya, memang ada bekasnya, ya. Kata orang ada tinggalannya, latsarnya, jadi ada hasilnya, dan mudah-mudahan itu tidak luntur dan tidak lekang oleh waktu. Yang pertama. Yang kedua, jangan terkontaminasi oleh orang-orang di sekitar kalian yang semangat kerjanya sudah mulai luntur, yang nilai-nilai dasarnya juga udah luntur, dan seterusnya. Bahkan kalau bisa, ya, kalau bisa kalian jadi COVID nilai-nilai kebaikan, ya, tularkan tuh orang-orang di sekitar kalian dengan nilai-nilai kebaikan. Tularkan orang-orang di sekitar kalian dengan semangat kerja yang berdasarkan nilai-nilai dasar ASN tadi. Ya. Sentuh mereka, tularkan itu. Jadi seperti itu. Jadi cara kerjanya justru untuk kebaikan, cara kerjanya justru seperti COVID ya Bude ya. Bu Nelce ya. Iya, Bu. Oke, kalau untuk kebaikan kita cara kerja kita seperti itu. Sentuh teman-teman sekitar kita ya, tentu dengan cara kalian dengan pendekatan khusus, ya tularkan nilai-nilai kebaikan itu sehingga mereka yang mungkin dulu tidak pernah ikut latsar dengan model seperti ini juga tertular
Ya meskipun saya yakin kalau teman-teman nakes itu semangat dan kinerjanya luar biasa gitu. Nah, oke. Saya mulai ada beberapa catatan sih untuk meyakinkan saja apa yang sudah dilakukan ini benar-benar sesuai dengan harapan kita. Tadi David tadi bikinnya menurunkan kecemasan pada pasien pre-operasi ya, sebelum operasi ya, di ruang bedah RSUD Madani. Tadi sudah menunjukkan instrumennya tuh, instrumen pretestnya dan posttestnya ya, dengan gambar tadi ya, ada yang pakai garis, ada yang pakai gambar wajah. Nah, David, misalkan nih, saya yang akan operasi, coba kira-kira David, coba perlakukan saya seperti pasiennya. Gimana caranya David? Saya ini mau sebentar lagi operasi, David mau treatment saya untuk bagaimana supaya kecemasan saya turun. Coba David praktekkan bagaimana pre dan post testnya. Silakan David. Jadi David mentreatment saya itu dengan bagaimana David punya cara ya, sehingga saya bisa menangkap, oh ya David beneran tadi ini bukan cuma omongannya, bilang sudah mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai ini dan itu. Tapi memang sudah menjadi habituasi yang beneran. Oke, silakan David. Mikrofonnya, mikrofon. Ya Ibu, yang pertama misalnya saat pasien masuk ke ruang bedah, pasien Saat Bu akan Nova mau masuk ke ruang bedah. maaf Ibu, Oke. ya saat Ibu Nova masuk ke ruang bedah, Ibu Nova itu digantikan pakaiannya pakai pakaian bedah dan diistirahatkan di tempat tidur tempat tunggu sebelum pasien dipanggil masuk ke kamar operasi. Saat menunggu Ibu Nova, saya minta izin untuk menjadi responden. Gimana tuh caranya? Saya kan Bu Nova nih. Ya, saya saya minta udah izin sama balik, Ibu. Saya minta izin, saya mau lakukan kegiatan aktualisasi, saya mau ukur kecemasannya Ibu. Kalau setuju, oke. Saya ukur, kalau tidak, ya saya tidak lakukan. Oh Jadi, iya Pak, silahkan. Iya, dari Ibu ini saya ada pengukuran kecemasan. Iya, dari ini Ibu, dari garis 0 sampai 10, kira-kira kecemasannya Ibu ada di titik mana? Kalau Ibu kurang mengerti, nanti Ibu tanyakan 0 itu apa, nanti saya jelaskan. Saya cemas sekali gitu. Gimana ya nanti operasinya itu seperti apa? Iya, kalau Ibu cemas sekali, Ibu bisa pilih di titik mana, karena di sini cemas berat itu dari titik 6 sampai 9. Saya yang cemas sekali itu titik berapa tuh? 9 deh. 9. Iya, setelah saya ukur kecemasan pretestnya Bu, saya langsung memperkenalkan diri. Ya Ibu, nama saya David, saya perawat ruangan di sini. Saya bertanya, sebelumnya sudah pernah operasi atau bagaimana? Belum. Iya. Jadi Kamu tanya dong ke saya. Iya, Bu, ya maaf. David. Iya. Jadi bagaimana perasaannya Ibu sebelum operasi ini? Cemas. Tadi udah saya bilang, Pak, saya cemas sekali di angka 9. Iya. Terus? Habis itu saya memberikan Bu, maaf. Jadikan role model maksudnya ini contohnya ya. Dibikin praktek langsung lah istilahnya. Praktek ke saya gitu. Saya ini pasien tuh lagi baring. Role model, jadi role model David. Coba. Ibunya jadi pasien. Iya. Setelah jadi Bu, setelah saya dengar perasaan Ibu, jadi saya memberikan semangat Ibu, jangan takut operasi, ini tidak berbahaya karena dilakukan sesuai prosedur, jadi aman. Iya, di sini Bu, saya ajarkan Ibu satu teknik relaksasi untuk menurunkan kecemasannya Ibu. Setidaknya sebelum operasi Ibu tidak cemas. Karena gimana kalau Ibu cara ngajarkannya? Yang pertama
Ibu, saya kasih posisi nyaman. Posisi nyamannya Ibu itu tidak melintang, tidak apa dengan posisi lurus. Supaya Ibu juga merasa nyaman. Ya, ini teknik relaksasi ini berfungsi untuk menurunkan kecemasan Ibu supaya operasi berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama Ibu tarik nafas dari hidung dengan perlahan. Tarik nafas dalam, tahan selama 3 detik. Tahan, habis itu keluarkan secara perlahan. Kasih Begitu contoh seterusnya. dong. Oh Namanya iya, orang sakit kan nggak bisa mikir. Jadi oh saya iya. Iya Ibu, Ya kayak kan begini saya Bu. gini toh. Iya. Harusnya tadi David bilang, Bu, Ibu jangan cemas ya. Ayo kalau gitu saya latih ya Ibu ya. Atau saya ini ajaran Ibu, ajarkan Ibu gimana caranya supaya Ibu tidak cemas lagi. Ayo Bu ya, Iya. kita latihan ya Bu ya. Atau kita mulai harusnya gitu Iya. dong. Saya kalau David kayak begini saya jadi takut. Jangan-jangan beneran ini resiko operasinya berat, Ah, orang iya, Ibu, iya, Bu. perawatnya tegang kayak begini gitu. Iya. Tidak Iya. sesuai yang dia bilang, Ibu nanti operasinya aman-aman. Saya lihat mukanya David, tegang, pasti beresiko besar nih. Ya, Iya, maaf Bu jadi ya. saya kalau saya pasiennya lihat David kayak begini, saya malah makin cemas, naik ke angka 15 kecemasan saya. Iya, Gimana iya. tuh David? Iya. Ya, Ibu, pertama saya contohkan caranya Ibu Coba ya seperti ini. contohkan. Ibu bisa ikuti saya. Pertama tarik Baik. nafas perlahan, Gimana? tahan selama 3 detik, lalu keluarkan secara perlahan. Iya. Saat melakukan napas dalam, Ibu menghilangkan pikiran-pikiran stres Ibu apapun itu mengenai operasi, resiko apa semua. Jadi berpikir rileks saja. Jadi ikuti lagi saya, tarik nafas secara perlahan, tahan 3 detik, lalu hembuskan secara pelan-pelan. Iya, kayak begitu Bu. Mungkin Ibu bisa praktekkan bagaimana caranya? Iya Ibu, oke. Mulai tarik nafas Ibu. Iya, tahan 3 detik. 1, 2, 3. Iya, hembuskan perlahan. Iya. Lagi Ibu, tarik nafas. Sudah cukup Oh satu kali sudah iya. saya latihan. Terus habis itu? Iya, habis itu Bu, setelah itu setelah kegiatan itu lalu saya ukur lagi Bu kecemasannya. Saya ukur kecemasannya Ibu lagi setelah semua kegiatan yang saya lakukan. Ya, jadi Bu, setelah saya lakukan tadi Ibu, mungkin kecemasannya Ibu sekarang berada di tingkat mana Ibu? Ibu bisa pilih. Kayaknya setelah latihan satu kali dan melihat wajahnya Bapak yang ngajari saya seperti ini, kecemasan saya naik sampai 20. Oke deh David ya. Iya, begitu saja Ibu. David, caranya udah bagus, maksudnya treatmentnya memang seperti itu yang diajarkan dari segi kesehatan. Tinggal sekarang yang David latih itu komunikasi, teknik komunikasinya ya. Karena teknik komunikasi itu juga penting untuk menenangkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar treatmentnya, caranya secara medis atau secara kesehatan, tapi juga teknik komunikasi kita, approach kita, pendekatan kita kepada pasien. Ya, Iya, saya Bu. punya pengalaman, Bude ini pengalaman pribadi. Jadi kadang-kadang mohon maaf ini, kadang-kadang teman-teman nakes, dokter Bu Nelce, mungkin ini juga bisa dipesan ya ke teman-teman nakes. Kadang-kadang mengkomunikasikan hal yang genting kepada keluarga pasien itu di depannya pasien dengan suara yang keras. Pasien ini walaupun mungkin mereka merem, mereka ini, tapi kan telinganya masih berfungsi. Ya, sehingga pada saat komunikasi itu didengarkan, komunikasi antara nakesnya dengan keluarga pasien didengar oleh si pasien, itu malah bisa membuat pasiennya makin drop. Itu misalkan ada tindakan-tindakan medis yang harus gerak, tapi diomongin, oh ini nanti ini harus dikasih begini ya, misalkan harus masuk sonde ya, kan orang si pasien kan udah wah masuk sonde ini masuk kayak begini, lihat selangnya besar kayak gitu, terus nanti resikonya ini resiko pendarahan misalnya kayak begitu, suara keras di dekat pasien itu bahkan tidak menolong, membuat keluarga juga jadi makin stres, lalu pasien juga yang mendengarkan itu bisa drop. Kayak gitu. Saya sih beberapa kali punya pengalaman, bahkan mohon maaf saya waktu itu Bu De pernah di Makassar, saya
ngantar orang tua saya posisi di ICU. Ini kebetulan adik-adik dokter-dokter yang baru-baru itu datang gitu, apa namanya itu ya? Bukan dokter, apa sih namanya kalau yang dokter-dokter baru tuh? Koas Jadi atau nanya, Koas. Bu? oh koas. Jadi nanya, ini ibu saya udah ini sih udah ya di ICU gitu. Ibu berapa ininya? Terus habis tensi darah. Oh ibu harus ini ya, tekanan darah ibu sekarang 200. Kayak gitu. Jadi kan orang pasiennya makin stres kan, jangankan pasiennya, kita saja stres. Harusnya mungkin yang begitu-begitu, yang kondisi ini disampaikan ke keluarga saja, mungkin keluarganya ditarik keluar atau kemana di posisi yang kira-kira tidak terdengar oleh keluarga, oleh pasiennya, itu yang dikomunikasikan. Saya sampai, karena saya kalau mendampingi ini Bude, keluarga yang kebetulan jadi pasien gitu, saya usahakan mereka tidak mendengarkan apa yang gawat tentang mereka, sehingga kalaupun kita mau kasih tahu tuh pelan-pelan, ntar ya nanti mungkin akan dilakukan tindakan ini gitu. Saya biasanya begitu, jadi dia pelan-pelan kita kondisikan, tapi kalau langsung kita kasih tahu atau dengar gitu pasti akan drop. Mungkin itu Bu Nilce, barangkali ada sosialisasi khusus nih buat teman-teman nakes, karena pengalaman saya beberapa kali Bude, termasuk ke suami saya juga begitu. Kan ada pasien yang dia ya kondisinya tidak ini yang untuk menerima hal-hal seperti itu. Jadi memang kita harus bisikan pelan-pelan, harus kasih tahu pelan-pelan, edukasi pelan-pelan gitu ke pasiennya bahwa oh ya ini nanti begini akan dilakukan seperti ini, nanti oh enggak apa-apa itu. Malah saya biasanya kasih contoh, oh si ini juga pernah kok, sekarang udah sehat, kayak begitu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi makanya teknik komunikasi, sampai saya di Makassar pernah Bude tak cubit pantatnya dokter yang koas itu. Saya saking dah sadar gitu. Karena mama saya tuh malah begitu, ini langsung naik tekanannya dikasih tahu. Jadi kan mereka kan enggak lihat tuh sebenarnya ininya di sini ya. Kita ini sampai beberapa kali saya harus bohong Bude. Mah, itu udah bagus kok mama punya ini. Jadi dia happy begitu dibilang, udah bagus kok tensinya mah. Nah, begitu dibilang bagus, padahal sebenarnya belum ya, tapi dia happy, jadi pelan-pelan jadi makin malah bagus gitu, kita kondisikan bagus. Jadi kadang-kadang kita memang harus agak sedikit bohong-bohong gitu, kecuali sama keluarga pasien ya, kita harus jujur nanti keluarga pasien yang jelasin pelan-pelan ke ini. Begitu sih pengalaman saya nggak tahu kalau secara medis itu cara saya ini benar atau tidak. Harusnya kayak gitu Bu, memang harusnya nggak boleh langsung di depan pasien. Iya, saya pernah 2 kali punya pengalaman. Makanya saya bilang tadi Bu Nilce, saya sempat akhirnya cubit pantatnya si dokter koasnya. Ya untuk adik-adik kecil saya maaf deh, saya langsung tarik, maaf ya Dek. Mungkin kalau lain kali ada kondisi yang darurat tentang pasien kita, sampaikan ke saya aja. Saya bilang nanti saya kondisikan. Kayak gitu. Ya, jadi David, Randy, Ernest, dan Antonius komunikasi yang diasah terus ya. Kalau untuk teknis pasti kalian udah jago-jagonya lah. Oke, itu untuk David ya. Lalu tadi yang kedua siapa? Antonius. Iya, saya. Antonius meningkatkan penerapan layanan triase di ruang IGD. Nah, tadi kan dalam kondisi yang ramai, sibuk, dan seterusnya, Antonius hanya menggunakan kartu-kartu. Tapi setelah semua proses penanganan selesai, masih ada waktu, Antonius minta izin ke keluarga pasien untuk menjelaskan kondisi pasiennya masing-masing. Seperti itu. Boleh praktek ke saya, misalkan saya ini adalah keluarga yang emergensi ya, merah tadi. Iya, Ibu. Oke. Nah, begini Bu ya, misalnya Ibu sebagai keluarga pasien masuk nih. Yang pertama palingan kita mulai ya Bu ya, saya contohkan ya. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Ibu. Oke. Ya. Perkenalkan Ibu ya, nama saya perawat Antonius. Saya hari ini bertugas dari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Terus pas sementara menjelaskan, kita memberitahukan juga pada pasien, ini pasien minta maaf Ibu, kita dorong ke bed yang itu, yang ada tanda merahnya di dinding.
gunanya supaya yang pasien yang kita bawa ke sana itu segera kita lakukan tindakan berdasarkan kondisi dan keadaan masuk pasien. Dari tanda-tanda vitalnya, dari misalnya kalau kecelakaan kita lihat kalau ada patah atau ada tiba-tiba henti napas, henti jantung, itu kita bawa ke sana untuk segera dilakukan tindakan resusitasi, pertolongan awal, bantuan hidup dasarnya. Nah, kemudian kita panggil keluarganya, kita jelaskan gini, Bu, pasien ini kita layani duluan daripada pasien yang tadi masuknya setengah jam yang tadi, karena alasan seperti ini. Dia lebih kita kasih ke zona yang merah karena untuk menyelamatkan hidupnya, untuk mencegah terjadi kecacatan bahkan kematian akibat keterlambatan penolong. Makanya sakit-sakit yang kita kategorikan untuk tindakan diresusitasi duluan itu ada yang mengancam nyawa berkaitan dengan pernapasan, obstruksi pernapasan, henti jantung, kemudian ada perdarahan yang luar biasa yang sudah lebih dari 500 cc sekitar situ kurang lebih. Itu biasanya kita adakan tindakan pertolongan pertama kali. Setelah itu kita observasi lanjut. Nah, setelah misalnya bisa kita tangani di sini, kita tangani di sini, tapi kalau tidak kita lihat kondisinya juga mungkin tidak memungkinkan dengan peralatan yang ada di ruangan kita, di rumah sakit kita, kita rujuk ke rumah sakit yang dengan tipe lebih tinggi dengan peralatan yang lebih lengkap. Seperti itu. Itu kalau misalnya dia masuk dengan yang merah, Ibu ya. Tapi kalau misalnya 3 kali masuk, tiga pasien langsung masuk bersamaan itu. Yang hijau, ada juga yang kuning sama yang merah. Pasti kita prioritaskan yang merah dengan menjelaskan ke keluarga pasien yang dengan hijau sama kuning itu. Coba supaya, kalau praktek ke yang hijau, yang saya hijau Ya. misalkan gimana? Ya misalnya Ibu duluan setengah jam Kan nih saya contoh. komplain, misalkan saya komplain nih Ya. dari tadi nih, keluarga saya udah dari tadi nih, Pak Antonius, keluarga saya dari tadi nih masuk di UGD kok belum ditangani gitu, baru diinfus aja gimana? Itu dia lagi ngadu-ngadu kesakitan. Coba silakan. Saya bilang, oke. Kalau saya dihadapkan dengan posisi seperti itu, biasanya saya sebelum saya menangani pasien yang merah atau yang kuning, saya biasanya secara pribadi personal mendekati diri ke sana. Saya tidak panggil keluarganya, tapi saya ke tempatnya. Itu palingan saya bilang, minta maaf Ibu, kami mohon maaf sekali penanganan yang untuk selanjutnya dengan jumlah tenaga kita yang kurang, terus pasien di yang baru masuk membutuhkan pertolongan segera karena dia ada patah, kecelakaan, ada robekan di kepala misalnya, ada perdarahan aktif. Jadi kami bertiga ke sana dulu Ibu, karena dia juga butuh untuk dipasang infus, terus diobservasi ketat selama per 1 menit. Jadi kami tindaki dulu yang di sana. Nanti di sini Ibu bukan kami tidak tindaki, tapi kita boleh menunda sedikit dulu. Nanti kita sudah kasih anti nyerinya ini Ibu, biarkan waktu nanti obat yang bekerja. Nanti di sananya kami tolong setelah di sana selesai, setelah pasiennya bisa kita tangani, baru nanti kami ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, tadi di kartu itu menjelaskan tentang kondisi masing-masing golongan ya, golongan Iya, Ibu, iya. pasien ya. Ada yang emergensi, ada yang apa tadi? Urgensi dengan non emergensi. Urgensi sama non urgensi. Nah, tadi Antonius sampaikan di situ di dalam kartu yang dijelaskan tentang golongan-golongan Iya. masuk di masing-masing ketiga. Itu aja atau apa ada lagi apa? Gini contohnya gini, emergensi. Di situ saya tulis pengertian Apa itu singkatnya, emergensi? mengancam jiwa. Apa emergensi dan jenis-jenis penyakitnya ya? Ya, mengancam Oke. jiwa dan kecacatan lebih lanjut bila tidak diberikan tindakan medis. Terus contohnya kayak henti jantung, obstruksi atau sumbatan total saluran napas, shock atau perdarahan atau trauma Nah. kepala berat, kayak gitu. Oke, mungkin juga next, saya nggak tahu ini apa memang harus seperti itu. Saya cuma terpikir bahwa kalau misalkan kondisi di IGD cuma ada beberapa perawat yang harus menangani pasien darurat, nah berarti kan pasien yang ini akan dititipkan ke keluarganya ya, Ya. untuk sementara setelah dilakukan tindakan medis sementara tadi misalnya menghilangkan rasa nyeri. Mungkin ada edukasi juga, apakah nanti next ya, karena ini sudah dicetak, apakah nanti edukasinya ditaruh di kartunya untuk melengkapi informasi atau mungkin akan dilakukan ini langsung kayak begini, apa yang boleh atau tidak boleh, misalkan pipis
ya. Mhm. Pasiennya boleh nggak jalan untuk kondisi tertentu, boleh nggak jalan ke kamar mandi, buang air kecil atau BAB, atau mana yang tidak boleh. Mungkin itu perlu juga edukasinya ke keluarganya, tergantung dari kondisi pasiennya, supaya kan ini kita membayangkan kondisinya yang darurat, nakesnya ada di lagi menangani pasien lainnya, Ya. ya pasien merah, terus lagi rame, mungkin perlu di kartu barangkali ya, atau seperti apa? Silakan Antonius. Kalau pengalaman selama ini Ibu, kita nggak pakai kartu Ibu. Biasanya kita sampaikan secara langsung. Kita berikan kesempatan untuk keluarga bertanya. Kita tidak tidak menahan atau melarang keluarga pasien yang mau datang bertanya di kita saat kita tindakan. Karena itu kan kita karena keterbatasan tenaga. Terus biasanya juga yang tindakan-tindakan seperti itu dokter jaga kan 2. Jadi 1 dokter jaga sama kita, 1 yang menangani pasien lain. Jadi bisa ditangani, dijelaskan, edukasi sama dokter, atau kadang kita pun pada saat itu menangani yang merah, tapi yang hijau sama yang kuning kita edukasi. Kalau misalnya nanti dilihat Ibu, kalau ada obat yang kita kasih nanti mungkin waktu untuk selesainya obat itu diinfus mungkin cepat habis, kita edukasi, nanti langsung Ibu klaim, Ibu tutup ini. Atau kalau misalnya Ibu mau kencing, itu di bawah tempat tidur Ibu itu ada ada pispotnya, tapi kalau mau ke kamar mandinya di belakang. Itu edukasi secara langsung tanpa ada media atau apa yang tertulis Ibu. Seperti itu yang pengalaman selama ini. Oke, good. Oke, makasih ya, Ibu, Antonius. terima kasih. Kalau sekarang sih Bude emang sudah nakes kita bagus-bagus sih, komunikasinya juga udah bagus. Beda ya kalau zaman dulu-dulu yang yang ditanya pasiennya lagi sekarat, ditanya bu namanya siapa, alamatnya di mana, berapa nomor teleponnya pasiennya, jangankan jawab itu, dia juga lagi sedang nahan sakit. Kalau dulu ya Bude, saya masih ingat zaman saya masih muda-muda, sekarang juga masih muda kok. Ingat saya dulu Bude, tapi sekarang memang mungkin ada pelatihan khusus barangkali ya Bu Nelce ya untuk itu ya. Itu di kuliah Ibu. Waktu masih kuliah itu kalau D3 atau S1 itu ada mata pelajaran manajemen. Di situ ada role model. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sebelum memberikan jadi sesuatu, udah humanis gitu ya. Termasuk kita dalam memberikan pengobatan terapi, misalnya injeksi. Sebelum kita menginjeksi, kita turun nanti injeksi ke pasien. Pas kita masih mahasiswa pun, pas saat untuk skill laboratoriumnya, kita baku suntik itu Ibu. Wajib praktek 1 sama 1. Supaya tahu rasanya bagaimana disuntik ya. Iya, termasuk pemasangan NGT. Jadi kita prakteknya live. Oh, betul. Jadi kita tahu gimana rasa sakit kalau misalnya di saat kita terlambat kita memberikan injeksi atau suntikan tanpa komunikasi dulu, tiba-tiba main coblos kayak gitu, itu pasti lain, beda dengan misalnya saat kita memberikan sambil suntik, sambil bicara, sambil ngajak cerita. Jadi rasa sakitnya berkurang. Nah, itu semua kita dapat waktu masih kuliah sih, Bu. Dengan pemantapannya waktu mulai kerja. Seperti itu sih. Untung cara suntiknya begitu Bude. Coba Bude bayangkan kalau misalkan ya disuntik di tangan, cuma dilingkar dari jauh, baru dilempar dari jauh, kira-kira seperti apa rasanya? Untung ya. Zaman dulu Bu, dibakar dulu itu Bu. Oh iya? Oh berarti Bude lebih tua dari saya Bude ya. Saya belum tahu tuh teknik bakar. Ya, dibakar atau direbus. Jarumnya dibakar dulu, direbus dulu, karena jarum 1 untuk berapa siswa gitu. Kalau saya ngalami yang itu Bude, yang nakes-nakesnya belum humanis kayak gitu. Jadi ada keluarganya yang ditanya pasiennya gitu. Pak, namanya siapa Pak? Aduh, jadi gimana kita juga keluarga enggak darah tinggi juga jadinya. Mohon maaf Bu Nelce, ini kadang-kadang juga. Oke, yang berikutnya siapa tadi? Randi ya. Oke, Randi juga ada bagus. Randi tadi bikinnya meningkatkan pemahaman keluarga dalam pemberian restrain. Oh, yaitu yang pasien orang dengan gangguan jiwa yang ngamuk-ngamuk itu yang harus diikat. Oke, biasanya keluarganya ya yang tidak terima ya kalau ininya diikat seperti itu. Nah, gimana tuh prakteknya misalkan memberikan pemahaman dan memberikan ketenangan terhadap keluarga pasien yang ODGJ. Silakan Randi.
Ya, jadi gini, misalnya mungkin keluarganya Ibu Nova ya, mohon maaf Bu sebelumnya. Ya, misalnya Kalian ODGJ Bu Yuli aja deh. Atau keluarganya Antonius, keluarganya David deh. Sudah senyum-senyum sendiri. Kalau ODGJ jangan keluarga saya, contohnya ada keluarga Ernest, ada David, ada Antonius. Ah, kamu Randi pilih saya terus. Yang ODGJ keluarganya mereka ini deh. Oke, silakan. jadi keluarga pasien lain Bu ya yang berkunjung misalnya. Jadi gini, awalnya masuk pasien itu ada diinformasikan dari UGD melalui iPhone bahwa akan ada pasien masuk di ruangan jiwa akut. Jadi biasanya itu keluarga pasien itu didampingi sama perawatnya, diantarkan ke ruangan jiwa akut atau ruangan sawo. Jadi sama-sama dengan pasiennya. Misalnya pasiennya itu dipegang sama atau dikawal dengan satpam atau security. Biasanya ngamuknya ini tidak bisa dikendalikan seperti itu, dan bisa melukai atau mencederai orang lain. Jadi ini keluarga pasien bersama pasien ini dibawa masuk, didampingi sama pasien dan UGD masuk ke ruangan terus diterima. Jadi seperti ini. Awalnya komunikasi diberikan sama perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan nama saya saya perawat yang bertugas di ruangan akut jiwa Sawo di tempat ini. Jadi pada saat ini kami yang berdinas ini ada 3 orang. Setelah itu nanti ini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang biodata atau informasi dari keluarga maupun pasien. Apakah Ibu bersedia? Seperti itu Bu. Setelah melakukan kesepakatan, terus melakukan inform consent atau persetujuan tindakan, perawat mulai melakukan mulai bertanya sama keluarga pasien. Jadi yang pertama keluarga pasien itu biasanya kan bertanya ini kenapa keluarga saya ini tiba-tiba, kan biasanya langsung diikat Bu, biasanya ada yang langsung diikat karena untuk kebaikannya pasien sendiri, karena tujuannya dari tindakan restrain ini kan untuk mencegah cedera pasien, cedera lingkungannya ya, dengan cedera terhadap orang lain seperti itu. Jadi biasanya kami di ruangan itu langsung menjelaskan, mohon maaf Bu, jadi kawan saya ini akan melakukan tindakan pengikatan atau restrain atau fiksasi. Jadi ini sebenarnya yang digunakan yaitu tali yang cukup aman, karena tali yang digunakan ini itu mempunyai perekat. Walaupun nanti akan ada bekas, tapi ini cukup aman, dan teknik pengikatan ini pun sudah cukup aman. Bisa dilakukan sama pasien-pasien lainnya seperti itu. Jadi bila tidak dilakukan tindakan fiksasi, nanti keluarga Ibu bisa cedera Bu. Dan terus nanti ini kan kondisi ruangannya kita di ruangan akut jiwa ini kan sangat terbatas, hanya beberapa ruangan. Terus kami menerima pasien 24 jam. Jadi dalam 24 jam itu kita terima bahkan dari luar provinsi kami terima Bu, misalnya dari Sulawesi Barat, dari Gorontalo, bahkan dari Sulawesi Utara sekalipun Bu. Seperti itu. Jadi dengan mengingat kondisi ruangan kami yang terbatas, kami biasanya menggabungkan pasiennya. Jadi biasanya kan kalau pasien itu yang baru di sini, rata-rata yang kami terima itu kan labil emosinya. Jadi bila ada yang memancing emosinya dengan pasien lain pasti akan saling mencederai seperti itu. Bahkan perawatnya pun seperti itu Bu. Jadi kami lakukan tindakan ekstremitas atau pembatasan gerakan bagi pasien seperti itu Bu. Nanti kalaupun tidak dilakukan atau keluarga merasa keberatan,
Kami mohon maaf Bu, kami tidak bisa menerima di sini. Ada satu ruangan yang bisa dilakukan penjagaan oleh keluarga, tetapi di sana juga harus dijaga keluarga, itu pun per kamar. Tapi untuk lebih amannya itu lebih baik dilakukan di ruangan ini untuk menghindari cedera-cedera yang tidak diinginkan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Randi, kalau perawat yang menjaga ODGJ ini rata-rata laki-laki ya, atau ada yang perempuan? Rata-rata laki-laki ya, karena harus kuat gitu ya. Besar juga Bu. Harus besar. Harus yang kelas berat. Atau mungkin Bu Nilce kasih kualifikasi khusus ya dengan perawat dengan berat badan sekian kayak tinju gitu kan, yang mana yang kelas berat ya kayak gitu yang masuk di. Makanya Randi gede Bu, yang kurus-kurus nggak boleh di luar harus itu. Iya gitu. Oke. Nah sekarang kalau boleh tahu tingkat huniannya, maksudnya penuh-penuh atau gimana itu Randi di sana? Iya Bu, kalau untuk kejadian ODGJ atau gangguan jiwa ini di Sulawesi Tengah ini cukup tinggi Bu. Jadi dalam satu hari itu biasa kita terima pasien sampai 10. Paling banyak itu Bu, paling banyak 10 dalam satu hari. Itu kan kita ada shift 3 shift pagi, sore, malam perawatnya. Jadi menurut kan kita ada buku laporan, jadi menurut laporan itu banyak pasien Bu. Bahkan dari luar provinsi, biasanya dari Pasangkayu, Sulawesi Barat Bu, terus dari Gorontalo, mereka drop semua kemari seperti itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Terus kalau yang ODGJ begitu disuap juga mereka ya? Ya, iya Bu. Kan ini pasien kan tidak selamanya dia mengalami gangguan halusinasi. Jadi dia seperti kita juga Bu. Begitu, seperti itu. Jadi tinggal kita nanti melakukan komunikasi yang baik dengan pasien, terus bisa mengarahkan yang mana bisa diarahkan dan yang mana bisa dibantu. Seperti itu. Begitupun juga dengan mengurus mandinya dan yang lain-lain Bu. Seperti itu. Tapi belum ada pernah ada kasus yang ODGJ itu dengan COVID, belum ada ya? COVID ada Bu, tidak ada. Oh, ada ODGJ dengan COVID. Ada Bu, tidak ada. Kebanyakan juga ini kasus-kasus baru Bu yang mengalami depresi, mungkin stres akibat kabar COVID ini Bu, seperti itu. Ada juga Bu, yang terpapar. Ya. Jadi mereka itu ada ruangan khusus juga di ruangan COVID, khusus jiwa, seperti itu. Oke, makasih ya Randi ya. Yang terakhir Ernest di ruang COVID. COVID Bu. Oke. Kalau Madani memang memang rumah sakit ini COVID ya. Pusat rujukan COVID. Pusat rujukan COVID. Oke. Sekarang lagi banyak-banyaknya. Lagi banyaknya Bu. Lagi meningkat lagi ini 1 minggu terakhir. Yang masuk di sana memang yang sudah bergejala berat atau yang gejala-gejala ringan juga masuk di situ atau gejala ringan masuk Bu. Oh, masuk gitu ya. Iya, bahkan ada yang tidak bergejala, cuman karena dia swab antigennya reaktif terus swab PCR lagi positif, dia minta dirawat. Saya malah pikir sudah enggak ada Bu De, karena tempat kita kan sudah 1 bulan ini kosong gitu. Ya sepi, kita punya sudah tidak ada di situ. Kemarin sempat kosong Bu, tapi 1 minggu belakangan ini naik 20 orang lagi dirawat sekarang. Nah, Ernest, kalau menurut pengamatannya Ernest tuh yang pasien-pasien ya atau orang-orang yang dengan gejala dengan COVID ini rata-rata mereka maksudnya di golongan apa gitu? Maksudnya di atas, menengah atau bawah? Waktu kasus pertama dulu Bu, waktu masih sekitaran Desember sampai Januari, kebanyakan kasus-kasus golongan atas yang datang, pejabat-pejabat yang dirawat. Sekarang sudah sampai ke golongan bawah, sudah hampir menyeluruh sudah untuk yang sekarang. Kebanyakan yang nakes sekarang yang dirawat di Madani. Oh, nakesnya malah yang terkontaminasi. Iya, terkontaminasi. Gimana tuh? Coba praktek, misalkan siapa nih yang sedang David, pasiennya David, coba Ernest. Apa Bu? Maksudnya saya kurang dengar. Prakteknya gimana caranya supaya David ini patuh minum obat? Oh iya, Iya. Contohnya pada saat di ruangan, ya.
Iya. Permisi, selamat siang. Ini dengan Pak David ya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Ernest, saya petugas yang bertugas di ruangan COVID-19 ini. Kebetulan karena Pak David pasien baru masuk, jadi saya minta waktunya 15 menit untuk menjelaskan tentang aturan minum obat yang benar kepada Pak David. Karena menurut dari pengalaman kami, kebanyakan pasien COVID sekarang, kebanyakan pasien COVID itu kurang patuh minum obat, mungkin karena obatnya banyak atau reaksi dari obat tersebut. Jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit edukasi kepada Pak David. Apa Bapak bersedia? Ya, bersedia. Terima kasih. Sebelumnya Bapak harus mengetahui dulu obat-obat yang akan Bapak konsumsi di ruangan COVID ini. Pertama, ada sekitar 5 obat yang Bapak akan konsumsi. Pertama, obat yang disebut dengan Avigan. Ini adalah obat antivirus. Obat antivirus. Kemudian selanjutnya ada obat yang disebut N-acetyl. N-acetyl ini adalah obat untuk pengencer dahak, karena dari keluhan Bapak yaitu batuk. Jadi mungkin nanti Bapak akan meminum obat ini. Obat ini gunanya untuk mengencer dahak supaya pada saat Bapak batuk dahaknya keluar. Selanjutnya vitamin C. Vitamin C ini untuk daya tahan tubuh Bapak. Kemudian ada juga obat yang disebut dengan Adul Formula. Ini adalah suplemen makanan. Suplemen sekaligus vitamin juga untuk ketahanan tubuh. Selanjutnya ada antibiotik yang akan diberikan. Oke, terus lalu? Ya, selanjutnya Bapak juga harus mengetahui dosis pemberian dosis obat yang akan Bapak minum serta efek samping. Contohnya pertama obat Avigan. Obat Avigan ini dosis yang pertama Bapak minum untuk 2 hari ke depan ini. Setiap harinya Bapak harus minum 8 butir. 8 Nah, butir oke Ernest, cukup Ernest. Ernest, itu kan kalau yang pasiennya maksudnya ya masih sadar-sadar kayak David ini kan. Tapi Iya. kalau yang misalnya pasien yang sudah kondisi gawat itu gimana caranya itu? Tidak dijelaskan Kalau lagi itu- berarti ya? Enggak, kita langsung yang berikan obatnya. Langsung kita Perawatnya kasih ya. berikan ya. Iya, Oke. kadang kalau pasien tidak sadar kita kasih lewat sonde, ada juga lewat injeksi. Jadi dihancurkan dulu obatnya gitu. Berikan. Oke. Ada perasaan takut nggak Ernest bertugas di ini atau udah biasa aja gitu? Di COVID. Pertama takut Bu, selanjutnya sudah terbiasa. Sebenarnya Awal-awal intinya sudah apa, David? Maksudnya kan Ernest ini kan udah memang betul-betul di ruang COVID-nya. Jadi Iya. apa sebenarnya nasihatnya Ernest untuk kita? Jadi kayak Ernest belum pernah terkonfirmasi, belum tertular ya? Belum. Atau Bu. sudah pernah? Belum ya. Jadi maksudnya belum, jangan sampai, jangan bilang Jangan. belum. Iya. Oke, biarkan David saja sendiri. Nah, jadi rahasianya apa itu sebenarnya supaya kita tidak terkonfirm? Kalau dari saya Bu, mungkin sesuai juga dengan anjuran pemerintah, yaitu memakai masker, sama menjaga jarak itu. Terus kalau selanjutnya itu yang paling penting Bu, menjaga daya tahan tubuh. Iya, saya dari pertama masuk di tim COVID sampai sekarang konsumsi suplemen terus Bu. Karena berapa teman itu yang sekamar dengan saya waktu masih di karantina, ada berapa yang positif, tapi puji Tuhan saya sampai sekarang tidak. Mungkin karena saya sering konsumsi suplemen. Kalau teman-teman yang Apa lain, itu? Suplemennya apa Ernest minum? vitamin C sama ada yang di Immunos Bu, untuk daya tahan Apa? tubuh itu saja. Vitamin C dan apa? Immunos. Oh, Iya, kalau vitamin C yang bagus Bu, yang merek Estersi Bu, itu yang bagus diserap sama lambung. Estersi. Iya, Immunos ya. Immunos Bu. Nah, David, Immunos dan Estersi. Kamu tuh makan apa saja? Hah?
Oke, ya Ernest, ya sukses ya, terima Ya, kasih. terima kasih Bu. Ya mudah-mudahan Ernest sama teman-teman yang lain, Randi, Antonius, ya David semuanya sehat-sehat, ya David Ya, bisa amin. kembali Terima kembali sehat ya, Ya, kembali pulih, bisa beraktivitas semuanya karena apapun teman-teman nakes ini saat-saat seperti ini, saat-saat darurat seperti ini sangat dibutuhkan bantuannya ya. Tenaganya untuk menolong masyarakat yang terkonfirm dan juga yang tidak terkonfirm, karena kemarin saya dengar cerita ya memang intinya mungkin disiplin ya Bude ya, Ya. disiplin, Betul. kuncinya di disiplin menggunakan masker, disiplin cuci tangan, jaga jarak gitu, karena kalau sudah ada satu yang lolos masuk di ruang rawat atau ruang kesehatan itu pasti sekian tenaga kesehatan itu pasti akan diistirahatkan sementara waktu, dan berarti kan kita akan kekurangan pelayanan ya, pelayanan jadi tidak maksimal karena dengan tenaga yang sedikit harus melayani banyak orang. Bahkan saya dengar cerita kemarin Bude, di Undata di ICU itu sempat pernah ditutup 2 bulan karena ada pasien yang lolos masuk. Jadi sebenarnya pasiennya itu waktu dimasuk kan sudah diswab nih, sebenarnya non reaktif gitu. Cuma mungkin tadi disiplin. Ada yang keluarganya masuk jenguk, apa yang kita tidak tahu dari mana gitu kan. Masuk jenguk dari mana ya kenalah pasiennya. Begitu kena pasiennya ya tracing semua perawat yang bertugas di situ, akhirnya kemudian ditutup. Pernah katanya ICU Undata itu ditutup 2 bulan. Bude bisa bayangkan ICU ditutup. Jadi gimana pelayanan orang-orang yang dalam kondisi darurat? Penanganan kesehatannya. Gimana teman-teman saudara-saudara kita yang dari Morowali, dari mana yang dirujuk ke sini, pasti berarti kita tidak bisa menerima rujukan. Itu kan jadi yang memang kita ini masyarakat memang harus ditingkatkan kesadarannya terhadap disiplin 3M itu betul-betul memang karena dampaknya luar biasa. Oke. Saya kira semuanya sukses ya. Terima kasih Antonius, Ernest, Randi, David. David cepat sembuh ya. Sekali lagi semangatnya ya, motivasinya, idealismenya ya. Jangan hanya sampai di selesainya Latsar ini, tapi teruslah menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi model bagi teman-teman kalian yang lainnya. Dan tadi saya bilang ya, tularkan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya nilai kita itu tidak hanya berada di nilai dunia, tapi juga akan ada nilai kita di akhirat kelak. Ya, oke. Semangat, sukses semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Demikian tadi ya pemaparan dari 4 orang. Pertama saya terima kasih dulu kepada Ibu Mentor, Ibu Nelce yang dampingi adik-adik kami 4 orang ini. Ya, insya Allah sedikit lagi insya Allah ya urus berkasnya bisa 100% gitu. Kemudian terima kasih untuk Ibu Nova sebagai penguji sampai menanyakan bagaimana prakteknya, jangan sampai nanti jadi perawat palsu ya. Betul-betul perawat yang betul-betul perawat asli gitu ya. Dan titip juga dari Bude juga ya, mungkin dari jangan berhenti di sini ya. Tadi jangan berhenti di sini, teruskan penerapan nilai-nilai dasar PNS-nya. Oke, untuk itu kami berikan aplaus sukses untuk berempat. Mantaplah semuanya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bude. Terima kasih Ibu Nelce. Terima kasih. Nggak usah nangis lagi Ernest. Kenapa ada yang sempat nangis? Ya mewek Bu. Kenapa? Mana? Siapa yang mewek? David, Ernest. David mewek kenapa? Malu dan badan. Aduh, udah sesuai buat body laporannya tak putar-putar Bu, jadi sempat mewek ya. Oh, ya. Namanya juga bimbingan ya. Jadi
Iya. Dalam Iya. proses Latsar ini tidak ada niatan penyelenggara, panitia, musiksa pesertanya. Niat utama kita adalah membekali adik-adik kita supaya jadi PNS yang unggul, PNS yang profesional, dan yakin saja apa yang kalian letakkan hari ini itu menjadi fondasi yang kuat dan mewarnai karir kalian ke depan. Amin. Amin. Ya. Ya, Ibu. Oke, semangat. Semangat. Terima kasih, Bu. Ayo. Terima kasih banyak, Bude. Terima kasih Bu Dem. Ya. Bu Nelce, makasih Bu. Sehat David ya. Ya, Bude, siap. Randi, Antonius, Siap, Bu. Dimas, Siap. Terima kasih banyak. terjangkit. Iya. Ada baik-baik. Amin, amin. Ya, Amin. silakan. Saya kembalikan Dik Tirta. Ya, terima kasih Bude, Bu Kaban Randi, selaku Ernest, pengemudi. Antonius, David, jangan nanti sampai misalkan tidak diminta-minta saya sakit terus minta tolong sama kalian atau ketemu di pusat pelayanan kesehatan. Oh, itu Ibu Nova yang dulu nguji kita itu. Mana dia, oh kita suntik saja kasih sakit-sakit dia disuntik. Jangan gitu. Biasanya punya dengan bagus Bu, nanti dilayani dengan bagus ya. Iya, masuk Iya. VVIP itu. Oh, VVIP. Ya, Iya, teman mantap. ini Ibu ini ada disuntik langsung tidak apa-apa langsung disuntik. Oke. Ya Bu Nelce, makasih banyak Bu Nelce sudah bantu adik-adik kita ya untuk pelaksanaan aktualisasinya kemarin. Sukses dan salam sehat juga buat Bu Nelce. Sinyal nih Bu Nelce. Sinyal ya Bu Nelce. Baik, terima kasih Ibu Kaban selaku penguji, Ibu Yuli selaku coach, dan Ibu Nalce selaku mentor yang sudah mendampingi keempat peserta Latsar Angkatan 20 di lingkungan pemerintah provinsi ini. Semoga apa-apa saja yang telah disampaikan oleh penguji tadi dan apa yang telah dilakukan oleh peserta dalam aksi aktualisasinya bisa membawa nilai manfaat untuk kita semua sampai dengan hari-hari ke depan. Baik, kepada keempat peserta akan saya kembalikan ke main session di ruang besar karena setelah ini dan kepada mentor juga bisa langsung live, Ibu mentor bisa langsung live, dan untuk keempat peserta ini akan saya kembalikan ke main session karena peserta berikutnya akan saya undang ke dalam ruangan ini. Pak Rizky izin bertanya dulu boleh? Ya, Ini kan saya yang record. Jadi gimana ini? nanti Kayak- Bapak stop recordingnya, terus di-convert, nanti di-upload di YouTube, linknya di-share di grup. Iya ya Pak ya. Siap. Oke, ya. Makasih Pak. Saya stop sekarang boleh? Bisa, silakan. Iya, makasih.